pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita sekarang ke Pak Kadip Humas Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli. Jenderal, ini kan kejadiannya nggak hanya terjadi di Jakarta, ada di Gerobokan, ada di Pamekasan, ada di Jawa Tengah juga ada. Artinya ada penangkapan atau penyitaan buku-buku, ada di mana-mana. Ini Mabes Polri lihatnya ada apa ini? Kok tiba-tiba ada di berbagai daerah? Apa gara-gara aparat kita lebih aktif sekarang atau memang ada aktivitas yang tiba-tiba muncul? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang kami hormati para narasumber dan para pemirsa sekalian. Terima kasih Pak Karni. Fenomena yang berkembang akhir-akhir ini tentang berkaitan masalah komunisme, tentu sebagaimana kita ketahui ini mengundang perhatian banyak pihak. Di satu sisi kita sebagai negara demokrasi, negara yang menghormati HAM, menghormati kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, yang pasti dijamin oleh konstitusi kita. Namun demikian juga konstitusi kita mengatur bahwa negara Republik Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan hukum. Kita mengetahui bahwa hukum itu bersifat membatasi, mengatur, dan bahkan memberikan hukuman bagi para pelanggarnya. Dalam konteks paham komunisme, secara realitas kita harus mengakui bahwa negara kita menempatkan paham komunisme adalah tidak lepas dari TAP MPR nomor 25 tahun 66, kemudian juga Undang-Undang 27 tahun 99, dan kemudian ditetapkan lagi berkaitan dengan TAP MPR nomor 1 tahun 2003, yaitu penghapusan TAP MPR sebelumnya ada yang dikecualikan, termasuk TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Nah, kondisi ini tentu adalah sesuatu hal yang harus sama-sama kita hormati. HAM kita hormati, kebebasan berpendapat kita hormati, hukum kita hormati. Nah, dalam konteks ini kami melihat, mohon maaf, saya membaca salah satu pesan daripada Bung Karno yang saya ketahui dari juga pelajaran sejarah bangsa kita, yaitu kita sebagai bangsa ini jangan sekali-sekali melupakan sejarah, atau istilahnya jas merah itu. Apakah konteks itu relevan dengan kondisi saat ini? Kami melihat bahwa fenomena adanya diseminasi paham komunisme ini merupakan momentum yang sangat baik bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan nasional. Mengapa? Kalau kita bicara masalah paham komunisme, itu tidak langsung sama dengan paham komunisme yang terjadi di negara-negara lain yang juga menganut paham komunisme. Kalau kita bicara paham komunisme di Indonesia, itu selalu konotasinya dengan Partai Komunis Indonesia, yang nyata-nyata di dalam sejarah bangsa kita memiliki masalah dengan berbagai hal, peristiwa-peristiwa, katakanlah tahun 47, 48 sampai dengan 65, hal-hal yang kalau dikatakan dalam konsideran TAP MPR nomor 26 itu berulang kali melakukan upaya-upaya untuk merobohkan pemerintahan yang sah. Jadi kita kalau berbicara komunisme tidak lepas dari Partai Komunis Indonesia. Jadi kalau kita mengatakan ini tidak bangkit lagi dan sebagainya, tetapi bangsa Indonesia memiliki suatu kondisi atau suasana kebatinan yang traumatik terhadap kondisi itu. Oleh karena itu, dengan respon-respon akhir-akhir ini yang kita lihat sama-sama, pada dasarnya Mabes Polri, Kapolri kita telah memberikan acuan kepada jajaran kita. Di satu sisi kita lihat hukum itu ada. Oleh karena itu, dalam konteks memberikan perlindungan kepada negara dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya untuk mencegah terjadinya konflik sosial atau konflik horizontal di antara masyarakat, maka pendekatan hukumlah yang dirasakan paling tepat. Tetapi di dalam penegakan hukum ini kita mengedepankan azas praduga tidak bersalah.
Oleh karena itu, terhadap fenomena yang ada terkait juga penegakan hukum yang ada dilakukan di Ternate, Kapolri telah memberikan batasan-batasan, dalam artian dalam mencermati paham komunisme ini kita mengedepankan deteksi dini. Tidak perlu melakukan hal-hal yang sifatnya razia. Itu kita tidak melakukan hal itu. Kemudian dalam hal apabila ada upaya untuk mengkonstruksi perkara berkaitan dengan katakanlah pasal 107 huruf A contohnya, perhatikan upaya dalam proses pembuktiannya yang harus mengedepankan adanya keterangan ahli. Ini sangat penting. Artinya dari fakta-fakta yang ditemukan, barang bukti yang ditemukan, untuk dijadikan alat bukti, kita ingin memastikan menurut ahli perspektif hukumnya seperti apa. Kemudian di dalam upaya penanganan ini tentu kita lebih mengedepankan prosedur hukum. Jadi prosedur hukum secara proporsional di dalam penerapannya, kemudian juga tentu tidak melakukan tindak-tindakan yang berkesan aparat ini represif. Itu kita upayakan kondisi seperti itu. Akan tetapi apabila terjadi multitafsir di lapangan, ya tentunya ini mohon bisa dilihat sebagai bentuk kewaspadaan kita bersama. Tapi pada intinya dengan fenomena di lapangan ada aksi dan reaksi. Yang kami khawatirkan adalah ketika aparat tidak berbuat, tidak melakukan langkah-langkah yang cukup terhadap adanya keluhan, adanya laporan, adanya informasi, yang kita khawatirkan adalah masyarakat melakukan main hakim sendiri. Kami juga telah memberikan instruksi kepada jajaran untuk melakukan semacam upaya edukasi juga kepada masyarakat untuk membangun suatu sikap ketahanan di dalam menghadapi hal-hal yang berbau komunisme. Inilah upaya-upaya yang kita lakukan sehingga mungkin masyarakat diharapkan tidak terprovokasi, dapat menentukan mana yang baik dan tidak baik di alam demokrasi ini, dan kemudian kepolisian akan berusaha mengambil alih langkah-langkah hukum secara proporsional agar kepastian hukum di negara yang berdasarkan hukum ini bisa terwujud. Jadi tujuan kami adalah ingin memberikan tentang kepastian hukum yang masih berlaku di negara kita. Kita tidak bisa memungkiri itu masih ada, masih menjadi produk hukum negara, dan bahkan memberikan sanksi pidana yang menurut hemat kami cukup berat karena ancaman hukumannya 12 tahun ke atas. Bang, berat itu sama dengan ancaman perkosaan. Tapi maksud saya gini, apa penafsiran dari Mabes sendiri ya, di luar kita panggil nanti saksi ahli, tentang penyebaran paham komunis, agar juga generasi muda punya kriteria. Apakah misalnya mereka punya buku Das Kapital atau bukunya Stalin atau bukunya Lenin, dia melanggar hukum atau tidak? Karena kalau nggak pasti, kasihan juga mereka yang kepingin dapat apa sih ini, Karl Marx ini apa sih ajarannya, jangan-jangan bagus malah, bisa-bisa begitu kan. Ini apa dia salah nggak kalau dia nyimpan buku itu di rumahnya dan bukan menyebarkan, dia kuliahkan ke depan umum apa ajarannya, tapi dia untuk baca sendiri misal, atau dia simpan di astaknya tadi sebagai dokumentasi misal, bukan disebarkan. Kriterianya dari Mabes Polri saya kira juga perlu ada. Kapan dianggap menyebarkan, kapan dianggap hanya keperluan pribadi, kapan itu melanggar hukum, kapan tidak. Saya kira perlu pencerahan begitu untuk publik. Benar Pak Karni. Jadi kami terkait buku Pak Karni, jadi buku tidak akan menjadi sasaran untuk disita, tetapi untuk dipelajari Pak Karni. Katakanlah misalkan ditemukan sejumlah buku dengan judul yang sama, tetapi kita lebih kepada untuk mengambil sampel dan kita akan koordinasikan dengan pihak kejaksaan. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan forum-forum ilmiah, pertemuan atau katakanlah di forum akademis dalam konteks belajar
tentang ideologi yang ada di dunia ini itu tidak menjadi sasaran yang dijadikan proses pidana. Itu adalah forum ilmiah yang tidak berkaitan dengan upaya penyebarluasan. Oleh karena itu unsur penyebarluasan termasuk penggunaan media apapun, inilah yang kita perlu mendengarkan ahli. Bagaimana langkah-langkah atau tindakan-tindakan seseorang yang dipersoalkan ini, apakah itu memasuki kriteria yang dikatakan menyebarluaskan, kemudian apakah dia menggunakan dalam konteks publikasi media. Ini tidak disimpulkan sendiri oleh penyidik, tetapi kita mendengarkan pendapat ahli. Untuk dalam konteks ini diharapkan adanya semacam pendapat yang objektif. Tentu dalam hal ini adalah dari pakar hukum pidana, ditunjang juga keterangan dari ahli bahasa. Jadi itulah yang dalam rangka mengupas unsur-unsur ini, penyidik tidak langsung serta-merta menempatkan pendapat penyidik sebagai alat bukti, tetapi pendapat ahlilah yang dikedepankan dalam hal ini. Demikian. Bagaimana kalau suatu hari misalnya kita mengutip kata-kata ya, kata-kata Karl Marx yang sebenarnya ya tujuannya baik aja. Misalnya dia bilang sosialisme itu hanya bisa dicapai dengan demokrasi. Kita kutip demikian. Apakah itu menyebarkan paham itu? Belum tentu, Pak. Belum tentu kan? Karena harus dibuktikan. Apakah tindakan itu berkaitan dengan upaya menyebarluaskan sebagaimana yang dimaksud dalam 107 huruf A atau tidak. Jadi ini merupakan suatu proses pembuktian. Jadi ini bagus juga suatu momen pembelajaran hukum. Kita tahu bahwa Undang-Undang 2799 ini kan lama tidak terdengar. Iya. Ada isu ini baru kita tersadar kembali. Oh ternyata di era reformasi ini ada undang-undang itu. Ini merupakan konsekuensi Pak kami. Jadi sebelumnya ada Undang-Undang nomor 26 tahun 99 yang mencabut Undang-Undang nomor 11 PNPS tahun 63 tentang subversif. Jadi subversifnya dicabut, kemudian kebijakan politik negara pada waktu itu ingin melindungi bangsa Indonesia ini dari pengaruh-pengaruh paham negatif. Antara lain diterbitkanlah Undang-Undang 27 ini. Jadi 26-nya mencabut tentang subversif yang dianggap terlalu represif di masa pada waktu itu, kemudian tetapi tetap dikukuhkan yang berkaitan dengan masalah komunisme melalui Undang-Undang 2799 ini. Iya, saya juga baru tahu ada Undang-Undang 2799. Sekarang saya mau ke Kapus Pen TNI Bapak Majen TNI Tatang Sulaiman. Selamat untuk pertama kalinya muncul di forum ini, Pak Tatang. Ini kalau kita lihat urutan-urutan dari kejadiannya rame ini dimulai dari jajaran TNI ya, dan kemudian diserahkan ke polisi. Apa yang mendorong TNI tiba-tiba bergerak dari Jawa sampai ke Ternate sana, ke Madura, dan kemudian tersangkanya dikasihkan ke polisi? Ada mencium apa kira-kira TNI sampai bergerak di seluruh tanah air itu? Jenderal. Baik, terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narasumber dan seluruh hadirin yang berbahagia, saya Kapus Pen pertama kali ini bisa hadir di sini Pak Karni karena ada waktu luang, jadi kesempatan juga untuk sharing, terutama membahas tentang maraknya sekarang munculnya atribut atau logo-logo PKI. Jadi begini Pak, TNI itu secara institusi maupun secara individu di era reformasi ini, di era demokratisasi ini, kita jadikan hukum itu sebagai panglima tertinggi. Ya, tentu ini sejalan dengan kode etiknya, karena memang di dalam Sumpah Prajurit itu TNI memang tunduk dan taat kepada hukum. Nah, berangkat dari pemahaman tadi terhadap hukum tersebut, maka menyimak perkembangan situasi akhir ini yang banyak bermunculan
atribut-atribut di Jawa sampai ke luar Jawa. Ini yang dalam 10 tahun terakhir ini tidak pernah kita lihat dalam waktu dekat ini yang banyak. Oleh karena itu, semua prajurit memahami tentang hukum bahwa sebenarnya ada dasarnya norma hukumnya bahwa TAP MPRS nomor 25, kemudian TAP MPR nomor 1 dan Undang-Undang nomor 27, sehingga pemahaman hukum itu menjadi langkah sikap dan tindakan prajurit TNI di lapangan, Pak. Tatkala di lapangan ada terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hukum sesuai dengan pasal 107A di Undang-Undang nomor 27, maka itu sudah bisa diartikan kita bisa berbuat, ya, bisa berbuat. Itu adalah tuntutan bahwa kita adalah memahami hukum daripada kita membiarkan. Ya, sebenarnya ini kalau kita juga biarkan, tidak berbuat, tidak bertindak, aparat hukum, terutama aparat TNI, aparat keamanan, justru sebenarnya kita juga kena pasal 164 KUHP, yaitu pasal pembiaran, membiarkan kejahatan terjadi. Ya mungkin kalau tahap awalnya mungkin bersifat atribut-atribut, tetapi kalau sudah berhadapan antara kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat bisa lain. Ya. Oleh karena itu, maka hal-hal yang harus dilakukan oleh prajurit TNI di lapangan, karena memang ada kaitannya TNI dengan polisi, seperti tadi yang kejadian kasus di Ternate, maka hal yang harus dilakukan oleh prajurit TNI bahwa sebenarnya mereka sudah benar melakukan tindakan itu. Ya. Semua panglima di wilayah atau di daerah, Kodim, Korem sampai ke Babinsa melakukan istilahnya penertiban terhadap atribut itu sudah sesuai dengan aturan hukum. Justru kalau tidak, tadi saya katakan dia adalah melanggar. Hal-hal yang harus dipedomani oleh prajurit, kemarin Panglima menyampaikan, jangan ragu untuk melakukan tindakan. Kalau memang harus tangkap pelakunya. Yang paling penting, di dalam setiap melakukan penindakan hukum atau penangkapan, justru jangan menimbulkan persoalan hukum baru. Mungkin kalau dia tidak terkendali, bisa terjadi mungkin penganiayaan, itu yang harus kita hindari. Nah, ini pemahaman ini yang harus dipahami oleh seluruh prajurit sampai ke daerah. Sebenarnya yang kita lakukan, yang dilakukan oleh prajurit di lapangan itu adalah bentuk tanggung jawab, Pak. Bentuk tanggung jawab terhadap posisinya dia sebagai aparat keamanan. Karena begini, kalau kita tidak berbuat, tidak melakukan tindakan, justru yang dikhawatirkan seperti yang Panglima TNI katakan, bisa berhadap-hadapan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain. Itulah sebenarnya yang dikhawatirkan dari penyebaran paham itu. Bisa terjadi ketemu dengan kelompok dalam hubungan besar, terjadi keributan, terjadi kekacauan, menimbulkan korban jiwa, harta, benda. Nah, ini sebenarnya yang tidak diinginkan, maka itu adalah langkah antisipasi. Namun demikian, itu berlaku untuk prajurit TNI. Sebenarnya bagi masyarakat juga perlu mensikapi ini. Yang paling utama bagi masyarakat adalah bagaimana kita harus punya sikap waspadanya yang tinggi. Jadi tadi Pak Karni, mungkin saya juga bisa sampaikan, kalau dia waspada tinggi, dia memiliki bukunya hanya untuk dipelajari, mungkin nggak ada masalah, ya kan? Tapi kalau dia tidak waspada, dia menyebarkan dari buku itu ajaran, atau ia mungkin dia pakai apa namanya atribut, kemudian atribut itu disebarluaskan, itu namanya udah penyebar luasan. Ya, jadi pakai saja, beda dengan penyebaran. Kalau penyebaran ada gerakan, ada upaya apa namanya memperluas, mengembangkan. Itu sebenarnya yang dilarang. Nah, ini sebenarnya terpulang kembali kepada masyarakat tentang pemahaman hukum ini. Dan kemudian yang selanjutnya kepada masyarakat itu yang dituntut adalah tentunya selain kewaspadaan, sikap persatuan, Pak. Bukan TNI saja sebenarnya harusnya mengantisipasi berkembangnya
munculnya atribut-atribut ini atau bangkitnya paham ini, harusnya masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, pemuda, satu visi, satu pemahaman, satu sikap, satu tindakan. Saya pikir tidak akan ada lagi peluang ajaran komunis ini berkembang. Nah, ini yang dituntut atau yang dihimbau kepada masyarakat, ya. Kita tidak berharap justru karena masyarakat yang kurang memahami tentang hukum. Tadi udah lama kita tidak pernah mendengar, tidak pernah tahu tentang Undang-Undang nomor 27, tahu begitu ramai sekarang atribut, baru kita buka-buka pasal-pasalnya. Rupanya kena tuntutan dia, kena tuntutan kejahatan terhadap keamanan negara. Nah, kita tidak ingin terulang lagi Pak Karni dan seluruh hadirin semua yang ada di sini. Kita tidak ingin terulang lagi kejadian 65 itu terulang zaman sekarang, ya. Mungkin korbannya akan lebih banyak Pak, karena manusianya lebih banyak sekarang, ya. Tidak ingin lagi terulang itu. Oleh karena itu, ini mungkin himbauan kepada masyarakat umum, ya, bersama-sama dengan aparat TNI, bersama-sama dengan aparat kepolisian, agar peluang berkembangnya ideologi ini tidak menjelma. Kemudian bagi TNI sendiri, dengan kejadian-kejadian pemberontakan PKI itu sebenarnya kita Pak punya pelajaran berharga. Ada 2 pelajaran berharga yang bisa dipetik dari kejadian tahun 48, kejadian 65, bahwa sebenarnya TNI mencatat semua kejadian itu, dicatat, disimpan dengan baik di pusat sejarah TNI, di Angkatan Darat, Dinas Sejarah TNI. Jadi sebenarnya jangan karena waktu sudah lama terus kita lupa sejarah itu, dibelokkan, dibalikan. Maka untuk pembelajaran bisa dilihat, dibuka kembali, dilihat lagi data fakta di sana ada. Itu pelajaran pertama Pak, untuk generasi kita yang datang sekarang ini. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kita tumbuh sifat waspada dan mawas diri, ya. Ini adalah sebenarnya warisan dari kejadian tahun 65 itu. Kalau kita setiap tanggal 1 Oktober hadir di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, itu tertulis waspada dan mawas diri, agar kejadian semacam ini tidak terulang kembali. Saya pikir ini adalah bekal bagi kita semua. Demikian mungkin Pak Karni. Terima kasih. Tapi ya, maksud saya tiba-tiba TNI bergerak, bahkan Polri pun belum bergerak, TNI sudah bergerak. Makanya tadi pertanyaan saya, mencium sesuatu apakah, atau ada hubungan dengan simposium soal kebangkitan PKI yang baru saja dilakukan April yang lalu? Tentunya bergeraknya TNI ini kan karena ada sebab juga Pak. Ya. Kalau sebelum ini tidak muncul atribut, tidak muncul media sosial, mungkin TNI biasa-biasa saja seperti tahun 98 sampai dengan tahun-tahun 2010, 2015, baru akhir-akhir ini aja. Nah, tentunya ini adalah aksi reaksi. Begitu ada pemunculan, sikap kewaspadaan kita tinggi. Memang TNI waspada dengan kejadian ini. Kita tidak ingin mengulang kembali itu Pak, ya, tidak ingin mengulang kembali. Tidak ada hubungan dengan simposium April yang lalu tentang kebangkitan PKI. Ya, saya katakan bisa ada, bisa tidak, karena simposium berada pada zaman-zaman ini sekarang ini, saat-saat ini. Dan saat ulang tahun PKI barangkali. Ya, pada saat ulang tahun PKI tidak terbukti rupanya Pak. Ya, kita bersyukur tidak terbukti. Nah, makanya ini juga menjadi penekanan Panglima TNI bahwa selain waspada, kita juga harus jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah terprovokasi. Bisa jadi ini adalah penimbulan situasi. Kita diadu domba, ya. Kita diadu domba. Masyarakat tidak tahu tentang hukum. Bagaimana sebenarnya penyebaran komunis ini dimanfaatkan. Akhirnya masyarakat juga jadi rugi. Oleh karena itu diadu domba. Makanya harus waspada, jangan sampai terprovokasi. Baik. Mungkin
berkata juga bahwa mereka yang tidak mengetahui sejarah akan dihukum mengulangi sejarah itu. Edmund Burke, negarawan Inggris. Kita lihat sejenak.